Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putra Mardika dengan NIM 17 13 54023 dari Prodi D4 Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mensimulasikan hasil dari tugas besar saya pada mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi yang berjudul Open Room Heater. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke simulasi. Pada simulasi kali ini, saya menggunakan aplikasi Proteus sebagai simulator dan Keep Server sebagai OPC. Pada simulator yang saya gunakan ini terdapat dua buah heater. Yang pertama adalah room heater dan yang kedua adalah open heater. Masing-masing heater ini akan dibaca oleh Arduino. Kemudian dari Arduino akan dikoneksikan dan terbaca oleh OPC. Setelah dibaca oleh OPC, maka kemudian dikoneksikan lagi dari OPC ke aplikasi InTouch sebagai sistem SCADA-nya. Daripada menunggu lama, sekarang kita coba simulasikan saja. Sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu atau running terlebih dahulu aplikasi Proteus. Setelah kita running, maka kita akan masuk ke software SCADA. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian standby login. Pada sistem ini, semua user dapat mengakses plan ini, dapat login pada standby login ini. Namun, hanya operator dan administrator saja yang dapat mengakses beberapa bagian tambahan seperti loop diagram, dapat melihat spesifikasi dari sistem ini. Namun kita coba terlebih dahulu terhadap user yang paling rendah, yaitu guys. Ketika guys mengakses sistem ini, maka dia akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian hanya dapat melihat proses flow diagram, block flow diagram atau BFD, dan PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Kemudian kita akan mencoba mengakses sebagai operator. Ketika kita telah memiliki hak akses sebagai operator dan login, kita dapat melihat loop diagram dari sistem ini seperti room heater, open heater, thermocouple room, thermocouple oven, dan maintenance. Operator dengan gas tidak dapat mengakses mandatory. Yang dapat mengakses mandatory hanyalah administrator. Di sini saya menggunakan tombol Ctrl Shift Y untuk mengakses mandatory. Namun ketika sudah ditekan tidak dapat diakses. Sekarang kita akan mencoba login sebagai administrator. Nah, sekarang kita juga sudah login sebagai administrator. Ketika saya menekan tombol Ctrl Shift Y, maka saya dapat mengakses hak mandatory. Artinya sebagai admin kita dapat menjalankan atau memberikan perintah kepada plan seperti menyalakan oven heater atau room heater, atau ketika terjadi maintenance maka kita akan dapat melihat
atau mematikan alarm ketika terjadi kegagalan fungsi pada plan yang ada di lapangan. Kita tekan tombol start saja. Nah, di sini ada open heater dengan room heater. Sebelumnya kita men-set terlebih dahulu suhu yang kita gunakan adalah 20 derajat Celcius untuk room heater, dan batas atasnya adalah 32 derajat Celcius. Artinya ketika melebihi dari kapasitor tersebut, maka alarm akan berbunyi. Begitu juga dengan open heater. Sekarang kita coba nyalakan open heaternya. Nah, ketika telah dinyalakan, maka suhu akan naik terus menerus sampai batas yang tidak ditentukan ketika terus dinyalakan. Sekarang kita coba tunggu dulu sampai naik, karena memang plan suhu ini tidak seperti plan motor dan plan-plan yang lainnya. Dia membutuhkan waktu untuk mencapai suatu titik tertentu. Nah, setelah muncul peringatan dan ketika telah mencapai melebihi kemampuannya atau batas atasnya, maka alarm atau warna merah ini alarm akan berbunyi. Maka sebagai admin kita harus segera mematikan room heater dan oven heaternya agar suhu dapat tidak naik terus. Ketika sudah mengetahui, di sini juga kita dapat melihat alarm history atau waktu alarm tersebut berbunyi, dan data-data tersebut disimpan di alarm history ini. Nah, sekarang kita matikan dulu atau acknowledge. Nah, ketika sudah dimatikan berarti kita telah memberitahukan orang di lapangan atau user yang lain bahwa sebagai admin kita telah mengetahui bahwa terjadi kenaikan suhu yang melebihi batas. Kemudian ketika kita ingin mengakses data ini ke database, maka kita akan langsung tekan connect. Maka ketika connection ID-nya menjadi 1, maka data yang telah kita berikan atau data yang telah diberikan oleh plan akan masuk ke Microsoft Access. Dan ketika kita tekan tombol disconnect, maka data akan berhenti dikirimkan atau kita mendiskonekkan plan dengan database. Kemudian ketika kita ingin memberhentikan, maka kita akan tekan stop. Nah, ketika kita ingin menghentikan hak akses mandatory, maka saya menggunakan tombol Ctrl Shift T. Nah, maka tidak dapat diakses kembali mandatory-nya. Kemudian apabila kita ingin keluar, maka kita dapat
menekan tombol logout. Nah, kita akan kembali ke standby login kembali. Apabila ingin mengakses atau melihat database yang telah kita simpan tadi, maka dapat kita lihat pada Microsoft Access. Nah, ini menampilkan data yang telah kita berikan atau kita kirimkan melalui database. Demikian dapat saya sampaikan dan dapat saya simulasikan. Dapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.